Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa minkum bid-darain amin. Fakam min rajulin lam ya'rif lahu ustadzan murabbiyan qad adrakathu inayatullahi wa nafadha amru wa dhaharat barakatuhu wa sirruh wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Fasadiqu fi mutaba'ati syari'ah wa ahkamil kitab wa sunnah al-muda'a fi musannafatil a'immatil mujtahidin wal ulama'il wari'in yahsul lahu min thamarati ma hasala li ahli tariqil wasilin. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang seorang yang dididik, yang dilatih, yang diperhatikan oleh guru, ia akan membuahkan hasil yang sempurna dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang jalan sendiri. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ia lambat di dalam mendapatkan hasil yang sempurna, juga lambat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebab-sebab yang Allah adakan terkadang bisa menyampaikan seseorang dengan cepat, walaupun ia tidak memiliki seorang guru. Tapi itu bukan untuk semua orang, melainkan orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Karena itu dikatakan ada beberapa orang yang tidak mengenal guru, tidak memiliki guru yang mendidiknya. Akan tetapi ia adalah orang yang ditentukan oleh Allah menjadi orang yang mulia, yang istimewa, menjalankan perintahnya Allah, nampak keberkahan Allah, keberkahannya dan rahasianya. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya may yasha, orang yang dikehendakinya. Itu sedikit enggak banyak. Lebih banyak daripada mereka cepat sampai mendapatkan hasil yang sempurna karena didikan, perhatian seorang guru. Ada sedikit daripada mereka, yaitu hamba-hamba Allah, tanpa guru yang mendidik, tanpa guru yang memerhatikan, ia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit, jarang, 1001. Seperti pohon buah, enak rasanya atau bagus tumbuhnya, dengan sendirinya dia tumbuh. Ada, tapi jarang. Rata-rata yang bagus tumbuhnya, yang indah itu karena apa? Diperhatikan, disirami, dipupui, dirawat, dijaga dan lain sebagainya.
Fasadiq fi mutaba'ati syariah, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang jujur di dalam mengikuti syariat, wa ahkamil kitab wa sunnah, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, hadisnya Rasulullah, al-muda'ah, yang tercantum fi musannafatil a'immatil mustahidin, di dalam karangan-karangan para imam al-mustahidin yang mustahid, wal ulama al-wari'in, dan para ulama yang wara, yahsul lahu minas samarah, ia akan mendapatkan hasil mahasalah, apa yang didapatkan li ahli thariq al-wasilin, untuk orang-orang yang telah sampai. Jadi kalau kita menelaah Al-Quran, menelaah hadis yang dirangkum dan diungkapkan oleh para ulama dalam karangannya, dari pemahaman ayat Al-Quran, dari pemahaman hadisnya Nabi SAW, karena para ulama mengarang kitab, tidak lain mereka itu memaknai, menjelaskan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi dengan bahasa kita. Di bahasa kita ini dijelaskan dengan bahasa kita, sehingga kita mudah memahami ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi SAW. Nah, kalau ada orang membaca karangan para ulama ini, kemudian dia mengamalkan dengan sungguh-sungguh dan jujur, ini dia akan apa? Akan mendapatkan, akan meraih seperti Allah berikan kepada mereka para aulia, para ulama. Ia akan sampai sebagaimana mereka sampai. Kenapa? Mengikuti petunjuknya, mengikuti arahannya. Dia memahami, dia mengerti, kemudian dia ikuti, diikuti sampai sebagaimana mereka sampai, mendapatkan sebagaimana mereka mendapatkan. Dalam riwayat disebutkan, man amila bima alim mukhlisan warathahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui, ikhlas, bukan mencari pujian, bukan mencari harta dan yang lain sebagainya, warathahullah ilma ma lam ya'lam, Allah akan berikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui, yang belum ia ketahui. Sebagaimana ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Wa kafa bihadza nushan wa ta'lima, cukup ini sebagai nasihat dan pembelajaran. Saya ulangi lagi, ketika kita membaca karangan para ulama, yang mustahid, karangan para ulama yang wara, yang menjelaskan dan memahamkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan,
yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, serius dalam mengerjakannya, sempurna dalam menerimanya, kita akan mendapatkan sebagaimana Allah memberikan kepada mereka sesuatu. Kita akan sampai sebagaimana mereka sampai. Dan itu didukung dengan hadisnya Rasulullah. Man amila bima alim warathahullahu ilma ma lam ya'lam, dan juga dengan ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sehingga apa? Tinggal keseriusan kita. Tinggal semangat dan kejujuran kita. Karena itu beberapa hadis Nabi SAW menjelaskan tentang apa? Seorang badu, pelosok dusun yang jarang berkumpul dengan Nabi, mungkin hanya sesekali, tapi ketika ia jujur, satu surat cukup buat dia. Seperti yang dijelaskan, ada riwayat tentang surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Orang tersebut langsung memiliki rasa takut yang sangat luar biasa. Kata, ini cukup buat dia. Gak butuh untuk menyadarkan dirinya, untuk meningkatkan kedudukannya dengan surat-surat yang lain. Dengan satu surat ini cukup buat dia. Lah sama. Ini cukup nasihat, pembelajaran buat kita. Tinggal kejujuran kita, keseriusan kita, semangat kita dalam meneladani, dalam mengikuti, kita akan mendapatkan sebagaimana mereka mendapatkan, kita akan sampai sebagaimana mereka sampai. Faqad zakara Syekh Al-Yafi'i fi Nashri Raihan anna ba'd as-sadiqin da'ahu jama'a min masyayikh at-tarbiyah kullu wahid ila ad-dukhul fi tariqihi wal wuquf tahta nadharihi famtana'a ala kullihim wa qala ana la adkhul fil khatar wal luzum baqa'i hakadha aslamu li wa li hali illa an yakharani ahadun bi halihi wa yaghlibani wa yajzibani ilai qahran farju in kana hadha hasilan anna Allah qad aradani ilaihi fa an qaribin akunu ilaihi wa asil wa ala hadrati qudsihi nazil. Ada sebagian orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang jujur dalam menjalankan. Ini dipanggil oleh beberapa guru, pendidik. Panggil. Ada beberapa guru pendidik memanggilnya. Ibarat kata mulianya, istimewanya, meminangnya untuk dijadikan murid yang dilatih, yang dididik, yang diperhatikan. Kalau ini dalam olahraga, sepak bola, MotoGP dan lain sebagainya, ini dipanggil pelatih ternama, dipanggil pabrikan ternama. Orang yang haus kedudukan, yang haus dunia, dia tanpa pikir panjang menerima kesempatan menurut dia. Kapan lagi? Tapi orang ini dipanggil mau dijadikan pendidik, nggak mau. Kenapa? Khawatir resikonya. Karena guru pendidik melatih, mendidik itu kalau kita mampu enak, kalau nggak mampu mengkhawatirkan. Sehingga katanya dia enggak, aku lebih aman seperti ini,
lebih selamat. Ya. Sekarang ini pemain bola dipanggil oleh pelatih ternama. Kalau dia langsung nerima tanpa berpikir panjang, ini bisa karirnya hancur di situ. Nah. Ketika dipanggil ternyata nggak bisa menjalankan arahannya, hancur karirnya. Ya. Kan gitu, hancur karirnya. Kalau hancur, sudah tamat. Nah. Kalau dia bisa menjalankan, dia akan melejit, semakin tinggi, semakin hebat. Lah ini seperti itu dia nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa? Takut nggak bisa, akhirnya tamat riwayatnya sudah. Ya, dia nggak akan bisa sampai, nggak akan bisa sempurna. Akan tetapi dia mengatakan apa? Kecuali ada satu dari mereka yang memaksaku dengan halnya, dengan kedudukannya, dengan kedudukan kemuliaannya, memaksaku, menarikku, baru aku nggak akan menolak. Ya. Jadi bukan sok mahal, sok nggak mau. Ya. Kecuali dia memaksaku. Ini berarti apa? Yang memaksanya ini benar-benar ingin menyampaikan dia. Ya. Dengan itu pun dia tidak tertipu. Dia mengatakan apa? Dan aku berharap kalau memang ini berhasil atau sesuai yang Allah inginkan dariku, sehingga dalam waktu dekat aku akan menjadi sepertinya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak langsung ikut, nggak langsung masuk, enggak. Karena khawatir nanti tadi itu tidak bisa menjalankan, malah mengacaukan apa yang dia bangun, ya, apa yang dia rencanakan. Tapi kalau dipaksa, ya, berharap insya Allah bisa dalam waktu dekat menjadi seperti orang yang mendidiknya, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersungguh-sungguh dan semangat, ya, dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, menerima apapun daripada orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan sampai di tempat di mana mereka sampai. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.